Sudah saatnya sekarang Islam Nusantara adalah qiblatul muslimin thaqafiyan wa hadariyan. Kiblatnya orang Islam, bukan kiblat sholat loh, bukan salah paham, bukan kiblat sholat. Awas jangan salah, nanti menjadi kampanye hitam untuk saya nanti. Bukan kiblat sholat, kiblat peradaban, kiblat budaya, kiblat akhlakul karimah umat Islam Indonesia. Umat Indonesianya Nahdlatul Ulama. Nah ini radikalisme dalam sejarah Islam pertama ini. Sampai sekarang orang-orang yang seperti itu muncul kembali di zaman modern ini, dimulai dengan kedatangannya aliran-aliran Wahabi yang membuka yayasan, membuka pesantren di Indonesia dengan sangat bebas di era reformasi ini. Yayasan-yayasan ini bukan mengajarkan teroris, padahal bukan mengajarkan teror, tidak mentolerir tindakan teror, tapi ajarannya ekstrim. Hanya mereka yang benar, yang lainnya salah semua. Orang NU itu ahli bid'ah, fasik, musyrik, malah kafir. Kalau gitu kan muridnya nanti, kalau gitu orang NU boleh dibunuh dong, kan gitu kan. Orang NU kan salah semua ini, ziarah kubur, maulid nabi, tawassul, manakib, musyrik. Kalau gitu oleh orang NU halal darahnya semua ini. Pantas orang NU dibunuh semuanya ini. Kira-kira gitu kan. Tinggal berani apa tidak, sempat apa tidak, tega apa tidak, kan gitu. Mereka semua terlatih dengan sistem pendidikan yang luar biasa. Hadirin yang saya hormati, ketambahan sekarang ada ISIS. ISIS itu yang mendirikan namanya Ibrahim ibn Awad ibn Ibrahim al-Badri, ngakunya namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Setelah Usama bin Laden terbunuh, Al-Qaeda redup, muncullah petualang ini yang baru namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Dilalah menang dalam merebut kota Mosul, kota Ramadi, dan lain-lain kota di Irak. Di situ tempatnya kilang minyak, di situ tempatnya sumber kekayaan, minyak dikuasain, bank dirampok, uangnya triliunan, sampai bisa membeli senjata yang canggih-canggih. Kemudian merembet ke Suriah, juga menguasai sumber minyak juga. Sekarang ISIS masih menjadi problem dunia internasional. Wallahi, yang dilakukan oleh ISIS bertentangan dengan Islam, bukan ajaran Islam. Demi Allah, bukan ajaran Islam. Suku Yazidi dibunuh semua, Rana Wedok Gede Cilik Tuan Nom. Suku Kurdi itu Sunni semua, madhabnya Syafi'i semua. Suku Kurdi, Tarekatnya Naqsyabandiyah semua dibunuhin dengan dibakar hidup-hidup. Pilot Jordan disetrum dibunuhnya. Orang Jepang 2 orang disembelih kayak nyembelih ayam itu. Setelah mati ditendang dengan kaki, dimasukin ke lubang. Dan sekarang pun baru saja diketemukan 400 jenazah di kuburan massal tentara-tentara Irak yang kalah perang dengan ISIS. Entah sampai kapan ini. Alhamdulillah di Indonesia aman. Kenapa? Berkat ada Nahdlatul Ulama. Tenanan nih. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari jauh sebelum tenan nih, kira saya ngomong kosong apa? Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU jauh sebelum ada negara Republik Indonesia, jauh sebelum dideklarasikannya NU tahun 26, Kiai Hasyim Asy'ari sudah punya visi misi, pandangan ke depan apa? Islam harus diperkuat dengan nasionalis. Islam, kalau hanya Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Harus diperkuat dengan ruhul wataniyah, semangat nasionalis. Nasionalis harus diberi ruh, spirit dengan Islam. Nasionalis saja kering, liberal, abangan, garingan nanti kalau nggak diberi nilai-nilai Islam. Maka dua ini harus disinergikan. Betul, sekarang baru kita rasakan apa yang Kiai Hasyim Asy'ari dulu semangat, ya, cita-cita Hasyim Asy'ari itu. Islam belum tentu bisa menyatukan umat kalau tidak ada semangat nasionalisme.
Contoh Afghanistan, 100% penduduknya Muslim, 99% madhabnya Hanafi, Sunni, tarekatnya Naqsyabandiyah, perang terus. Kenapa? Tidak punya semangat, komitmen, ingin menyelamatkan keutuhan negerinya. Somali, Afrika Timur, 100% Muslim, madhabnya kalau nggak Maliki, Syafi'i, tarekatnya Syadziliyah atau Samaniyah. Perang terus sampai berantakan negara Somali. Bodolan marinirnya menjadi perampok, penyamun di tengah laut. Itu bodolan marinir negara Somali itu. Apa itu? Kenapa sama Islam kau perang? Karena tidak punya semangat, komitmen, ingin menyelamatkan tanah airnya. Irak, tiap hari bom meledak, sesama Irak saling membunuh. Sudah 800.000 nyawa menghilang di Irak dihitung semenjak Saddam Hussein dieksekusi tahun 2006 sampai sekarang sudah 800.000 orang mati. Islam semua, Irak semua. Di Suriah sudah 4 tahun konflik 200.000 lebih sudah Muslim semua, Arab semua. Padahal ulamanya alim-alim. Syekh Wahbah Zukhaili masih hidup orangnya, di Damaskus itu karangan tafsirnya 17 jilid, karangan fikihnya 8 jilid dan lain-lain. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Di Indonesia Rois Syuriah MWC, ya bukan Pasuruan sih, MWC yang lain lah. Kalau doa kebalik-balik, Adzillatan 'alal mu'minin, a'izzatan 'alal kafirin. Gitu ya, pendengarnya itu amin, ya Allah. Ya. Ada lagi yang doa lagi, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Dud, aghnina biharamikan halalik. Wes, itu Rois Syuriah Cirebon, MWC Cirebon. Tapi segitu Rois Syuriahnya kualitasnya rendah, masih didengar oleh warga NU. Kalau kata kiainya, jangan, mereka akan berhenti semua. Stop, jangan bertengkar, akan berhenti semua. Contoh di Sampang, NU dan Syiah konflik. Berapa orang Syiah korbannya itu? Rumahnya saja 60 yang dibakar. Tapi hanya di situ saja, nggak merembet ke kecamatan lain. Apa itu kecamatan apa namanya? Kecamatan apa namanya? Di Sampang tuh? Nggak sampai ke kecamatan lain dan cepat bisa diatasi. Di Puger, di Jember, NU dan Syiah konflik. Kali ini yang mati orang NU, rupanya lupa nggak pakai nggak pakai batu akik yang anti bacok rupanya. Yang mati poli setelah terbunuhnya Presiden Muammar Gaddafi. Walhasil sudah saatnya sekarang Islam Nusantara adalah qiblatul muslimin thaqafiyan wa hadariyan. Kiblatnya orang Islam, bukan kiblat sholat loh, bukan salah paham, bukan kiblat sholat. Awas jangan salah, nanti menjadi kampanye hitam untuk saya nanti. Bukan kiblat sholat, kiblat peradaban, kiblat budaya, kiblat akhlakul karimah umat Islam Indonesia. Umat Indonesianya Nahdlatul Ulama. Walhasil kesimpulannya, mari kita pertahankan Islam Nusantara, Islam ramah, Islam santun, Islam dinul hidayah warahmah, bukan dinut tasyaddud wal irhab. Islam membawa petunjuk, Islam membawa rahmat, Islam membawa perdamaian. Itulah Islamnya Wali Songo, Islamnya Nahdlatul Ulama. Mari kita teruskan prinsip ini dengan lahirnya Pasca Sarjana Yudarta. Ini akan mencetak kader-kader yang akan mempertahankan Islam Nusantara. Mudah-mudahan Yudarta selalu mendapatkan kekuatan dari Allah, taufik lahir batin, terutama kiainya Kiai Soleh. Mudah-mudahan tawilal umur, panjang umur, fi sihatin daimah, sehat walafiat, karena masih kita butuhkan untuk kelanjutan perjuangan Nahdlatul Ulama di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Syukron wa dumtum.